Jadi supaya nggak bingung nih Moms and Dad, gini aja, kalau sudah divaksin lengkap sejak usia 2 bulan, 2, 4, 6 ya, pemberiannya kan 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan di booster. Nggak boleh lupa ya, harus di booster usia 12 bulan sampai 15 bulan. Kalau sudah lengkap, maka pemberian vaksin PCV berikutnya nggak perlu lagi. Perkembangan jenis vaksin terbaru untuk bayi dan anak. Dalam beberapa tahun terakhir ada pembaharuan nih dalam program imunisasi nasional, termasuk penambahan vaksin baru untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyakit tertentu. Pada tahun 2022, Indonesia menambahkan beberapa vaksin ke dalam imunisasi wajib. Yang pertama, pneumococcal conjugate vaccine atau PCV. Ini vaksin melindungi anak dari infeksi bakteri Streptococcus pneumonia yang dapat menyebabkan pneumonia atau radang paru, menyebabkan meningitis dan sepsis atau infeksi darah. Yang kedua, vaksin rotavirus diberikan untuk mencegah diare berat akibat infeksi dari rotavirus yang merupakan penyebab utama kematian anak akibat diare di banyak negara berkembang. Yang ketiga, vaksin HPV yaitu Human Papilloma Virus. Sebelumnya hanya diberikan pada remaja dan dewasa, namun kini mulai diperkenalkan dalam program imunisasi nasional untuk mencegah kanker serviks dan diberikan sejak usia SD. Dan yang keempat adalah vaksin demam berdarah. Ya, vaksin ini mulai diberikan sejak usia 6 tahun sampai 45 tahun dan diberikan 2 kali, jaraknya dari yang pertama dan yang kedua adalah 3 bulan. Nah, vaksin-vaksin ini ditambahkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyakit yang menjadi penyebab utama kematian anak di bawah usia 5 tahun. Nah, BCG ini adalah vaksin dari singkatan Bacillus Calmette-Guerin atau disebut BCG ya, tetap digunakan secara luas untuk mencegah penyakit TBC atau tuberkulosis. Nah, hingga saat ini belum ada perubahan atau vaksin BCG terbaru yang menggantikan vaksin yang sudah ada. Vaksin BCG yang digunakan sekarang masih efektif dalam melindungi anak dari TBC berat, termasuk meningitis TBC dan miliari yang maksudnya adalah TBC-nya itu menyebar ke seluruh tubuh. Nah, penelitian sedang dilakukan nih untuk mengembangkan vaksin TBC yang lebih efektif untuk orang dewasa. Tetapi bagi bayi dan anak-anak, BCG tetap yang direkomendasikan adalah vaksin yang sekarang ini. Jadi PCV itu bermacam-macam ya, ada PCV 10 atau disebut Synflorix, dia melindungi dari 10 serotipe bakteri Streptococcus pneumonia. Kemudian ada PCV 13, yaitu melindungi dari 13 serotipe bakteri yang lebih luas dibandingkan PCV 10. Kemudian berkembang lagi nih, ada PCV 15. Vaksin ini mencakup 15 serotipe termasuk tambahan serotipe yang lebih sering menyebabkan penyakit pada anak-anak dan orang dewasa. Saat ini juga sudah ada lagi PCV 20. Jadi ada 20 serotipe lagi. Nah, jika anak sudah menerima PCV 10 atau PCV 13, maka keputusan untuk memberikan PCV 15 atau 20 bisa didasarkan pada faktor resiko tambahan. Misalnya nih, jika anak memiliki kondisi medis yang membuatnya lebih rentan terhadap infeksi pneumokokus. Biasanya vaksin PCV 15 atau 20 lebih direkomendasikan sebagai pilihan awal daripada sebagai pengganti PCV 10 atau 13 yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi supaya nggak bingung nih Moms and Dad, gini aja, kalau sudah divaksin lengkap sejak usia 2 bulan, 2, 4, 6 ya, pemberiannya kan 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan di booster. Nggak boleh lupa ya, harus di booster usia 12 bulan sampai 15 bulan. Kalau sudah lengkap, maka pemberian vaksin PCV berikutnya nggak perlu lagi. Tapi kalau nggak lengkap, nah disitulah kita boleh menambahkan vaksin-vaksin PCV yang terbaru itu. Iya, vaksin campak atau measles kini telah digantikan oleh vaksin MR, yaitu measles rubella. Dalam program imunisasi nasional ini sudah masuk ke dalam tabel ya. Vaksin campak sebelumnya hanya melindungi terhadap virus campak. Sementara vaksin MR memberikan perlindungan tambahan terhadap rubella yang dapat menyebabkan sindrom rubella kongenital.
jika ibu hamil terinfeksi selama kehamilan. Meskipun MR menggantikan vaksin campak dalam program imunisasi nasional, ada juga nih vaksin MMR, yaitu measles, mumps, dan rubella yang biasa kita berikan di atas usia 15 bulan, yang mencakup perlindungan tambahan terhadap gondongan atau mumps. Jadi jika anak sudah mendapatkan vaksin MR, tetap bisa ya diberikan vaksin MMR untuk perlindungan yang lebih luas. Jadi vaksin HIB itu singkatan dari Haemophilus influenza tipe B. Sementara PCV singkatan dari pneumococcal conjugate vaccine. Keduanya ini melindungi dari bakteri yang berbeda ya, tapi memang sama-sama untuk infeksi meningitis. Jadi vaksin HIB ini melindungi dari Haemophilus influenza tipe B yang dapat menyebabkan meningitis, pneumonia, dan epiglottitis atau pembengkakan di tenggorokan. Sedangkan vaksin PCV melindungi dari Streptococcus pneumonia, yaitu penyebab utama dari pneumonia. Tahu ya, pneumonia itu infeksi di paru-paru, kemudian meningitis, dan infeksi telinga pada anak. Karena kedua vaksin tersebut melindungi dari penyakit yang berbeda, maka anak yang sudah menerima vaksin HIB tetap harus mendapatkan perlindungan dari PCV. Jadi tetap harus diberikan vaksin PCV ya untuk perlindungan yang lebih lengkap.